nama Yesus. Sakit penyakit hilang, hilang, hilang dalam nama Yesus. Pernahkah Anda merasakan kuasa penyembuhan Tuhan yang luar biasa? Pernahkah Anda melihat mujizat terjadi di depan mata Anda? Jika iya, maka Anda akan termotivasi, bahkan terinspirasi oleh kisah-kisah yang akan Mitra bagikan. Jika belum, bersiaplah untuk mengalami pengalaman yang akan mengubah hidup Anda. Berlangsungnya acara ini merupakan inisiatif dari Satu Tubuh Kristus Jakarta Utara, sebuah gerakan yang menggabungkan berbagai gereja untuk bekerja sama dalam pelayanan dan terbuka untuk umum, baik bagi jemaat, aktivis gereja, maupun hamba Tuhan. Dengan menjalankan otoritas yang diberikan kepadanya oleh Bapaknya. Otoritas saja, otoritas saja. Otoritas dalam bahasa Yunani itu exousia. Otoritas tidak dijalankan dengan berdoa, tidak dijalankan dengan bernubuat, tetapi dengan mengeluarkan perintah, tindakan raja. School of Healing and Miracles yang bertemakan Revival ini diadakan selama 2 hari pada tanggal 7 dan 8 Februari 2025 di Gading Premier Hall KTC, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penyakit ini. Sakit jantung dipulihkan. Sakit jantung dipulihkan. Sembuh. Dipulihkan. Penyakit aku tangking dalam nama Yesus. Penyakit aku tangking dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Jantung ini berdebar dengan normal. Sekarang. Sembuh. Total. Dalam nama Yesus. Kisah kesembuhan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak mujizat yang telah terjadi. Melalui acara ini, kita akan diajarkan bagaimana cara melakukan doa yang efektif untuk membawa kesembuhan bagi orang sakit. Yang diharapkan dari training ini tentunya mereka akan mempraktikkan apa yang diajarkan dan hidup dengan doa otoritas. Kalau menurut saya sih ini momentum tahun 2025. Gimana kita para hamba Tuhan bisa bersatu di Jakarta Utara. Ya kita
ya nggak membatasi, menjadi satu tubuh lah. Makanya kita sebut dengan satu tubuh di sini, satu dalam tubuh, dimana kalau tubuh bisa bersatu, Yesus sebagai kepala hati. Dan kita lihat tadi, kita rasakan ada hadirat Tuhan di tempat ini. Pengajaran juga, menurut saya ini pengajaran yang benar gitu ya. Karena selama ini maaf aja nih, gereja itu banyak yang bikin departemen penginjilan, departemen doa, jemaat cuma disuruh jadi jemaat, dengerin aja. Padahal jemaat itu kan bisa berdoa, bisa menginjil gitu, bukan disuruh duduk diam di kursi. Tapi setiap orang bisa melakukan gitu, untuk memenangkan orang-orang lain. Dipakai untuk ya menyembuhkan orang, ada puasa. Nah ini amanat agung kan itu, buat semua. Ya selama ini kalau menurut saya banyak ya gereja yang membuat jemaatnya cuma aman, duduk, diam, dan akhirnya tidak melakukan fungsi dari amanat agung. Tapi puji Tuhan lah, menurut saya tahun ini kelihatannya dengan pengajaran ini kan satu pembalikan keadaan. Ya dari satu ini mungkin bisa menghasilkan orang banyak lagi untuk menuntaskan amanat agung. Kalau nggak selesai-selesai. Gereja menurut saya harus ada dua. Yang pertama adalah harus ada kuasa. Yang kedua ada kasih, power and love. Dua itu harus ada. Jangan cuma love, tapi nggak ada powernya buat apa. Kan dibilang oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Coba lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Bukan akan loh. Artinya kesembuhan di tangan kita. Kapan kita mengaktifkannya? Seperti orang apply kartu kredit. Kartu kreditnya udah di saya. Tapi kalau kita nggak pernah aktifkan, nggak bisa dipakai. Nah ini saya lihat William tuh mengaktifkan gitu. Ya ada otoritas kuasa. Pertama-tama saya bersyukur bahwa gereja Tuhan sudah bangkit dan menyadari bahwa kesatuan di antara tubuh Kristus ini bukan hanya sebatas berdoa bersama, berfellowship bersama, tapi kita melihat kita perlu diperlengkapi bersama dan bergerak bersama untuk penuaian jiwa-jiwa. Karena selama ini kita hanya sebatas begitu ya, berdoa, berfellowship, tapi kita belum bergerak. Tapi di tahun ini 2025 ini suatu kemajuan yang besar lewat pelayanan equipping untuk setiap orang percaya diperlengkapi menyembuhkan orang sakit dan menjangkau jiwa-jiwa. Ini suatu perkara besar yang memang dibutuhkan semua gereja. Gereja kecil, gereja besar, kebanyakan kita semua punya anggota jemaat itu pasif ya. Hanya hadir di ibadah, hanya ikut acara tapi tidak bergerak. Tapi lewat seminar ini suatu kemajuan besar bagi seluruh gereja Tuhan untuk bisa menggerakkan, memobilisasi anggota jemaat kita, semua bisa dipakai Tuhan. Saya bersyukur setiap gereja mengutus ya jemaatnya, pekerjanya ikut, walaupun memang karena ini awal ya, jadi belum sampai responnya maksimal, tapi bagi saya ini suatu sulung ya, satu awal yang pertama kali dan ini sudah bagus sekali. Saya percaya setelah menjadi kegerakan akan ada hal-hal yang serupa bahkan lebih deep lagi yang akan terjadi lebih besar lagi untuk memperlengkapi anggota jemaat. Mari kita bersama-sama mengalami kuasa penyembuhan Tuhan yang luar biasa untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi banyak orang.